Hai guys, kenalin nama aku Hertika. Kalian bisa panggil aku Tika, bisa dipanggil Kak Tika, mungkin bisa dipanggil Dek Tika, atau Bule Tika. Bebas, terserah kalian. Oke, domisili aku di Kota Malang, dan di sini aku mau cerita tentang beberapa masalah aku. Banyak sih masalah yang ada pada diriku. Salah satunya yang mau aku review sekarang ini adalah tentang kepala. Kepala bagian apa? Khususnya bagian rambut. Jadi gini, dulu aku tuh kuliah di jurusan olahraga. Nah, di situ setiap hari kan terpapar nih matahari. Yang membuat kita, aku sih maksudnya, yang buat aku jadi sering keramas, hampir setiap hari keramas. Nah, karena dulu belum pengalaman, sampo aku sering gonta-ganti. Pokoknya merasa baunya wangi, aku pakai. Kalau merasa baunya nggak cocok, ingin cari yang lain, ya ganti yang lain. Nah, hal itu buat kepala aku jadi ketombean akut. Ketombean akut tuh gimana sih? Ketombean akut itu kalau di kepala aku ya, ketombeannya itu nempel di kulit kepala. Jadi nempel di kulit-kulit, kayak misalkan ini nih, kulit itu nempel sampai warnanya putih-putih. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Nah, selama bertahun-tahun si ketombe itu nempel di kepala aku, dan aku nggak berani cerita ke orang kalau kepala aku ketombean. Kenapa? Karena malu. Ada sih yang aku ceritain tentang ketombe, siapa? Ada aku. Nah, dulu berbagai cara aku coba untuk menghilangkan ketombe, mulai dari kalau kata orang Jawa, tahu lengkuas atau laos. Jadi si lengkuas atau laos itu diiris-iris, diosok-osokkan ke kepala gini, ke kulit kepala. Nah, sebenarnya katanya ada aku sih hilang. Cuma gimana ya, namanya kepala itu kan kulit yang cukup sensitif ya. Terus kena laos. Rasanya itu kalau habis kena laos itu cekit panas. Jadi setelah itu aku nggak lanjutin lagi. Nah, ketika nggak dilanjutin lagi, apa yang terjadi? Muncul lagi ketombenya. Nah, kemudian beberapa tahun ya aku mengalami itu dan gak ada solusi, gak tahu harus ku ilangin pakai apa, hingga akhirnya direkomendasiin salah satu teman kerja aku masker rambut. Karena aku nggak tahu ya harus pakai masker itu gimana sih, pakai conditioner itu gimana sih. Dulu aku pakai conditioner itu aku pakein di pangkal kepala sampai ke ujung, yang ternyata itu nggak bener ya, karena kalau lembab sampo itu tidak boleh dari ujung kepala. Nah, kalau hair mask atau masker rambut itu boleh dari kulit kepala. Ini bukan iklan ya. Teman aku merekomendasiin pakai produknya nih. Kelihatan enggak? Aduh, sorry. Matrix Violet. Nah, ini yang warnanya hijau ya, bukan biru ya. Mungkin di layar jadi agak biru gitu ya. Ini aslinya hijau. Dulu aku beli harganya sekitar 95 sampai 100 ribu. Nah, selama beberapa kali aku pakai, nih sampai habis. Kapan makainya? Karena kepala aku akut banget ya, jadi aku makainya itu setiap kali keramas. Aku pakai setiap kali keramas. Caranya gimana sih makainya masker ini? Kalau aku makainya, pertama keramas dulu. Habis keramas bersih, dibilas. Kemudian keramas lagi kedua, dibilas. Kemudian ketiga, dibilas lagi. Nah, yang terakhir setelah dibilas, dikasih nih masker rambut. Gimana caranya? Kita ambil, kemudian kita tempel-tempelkan di kulit kepala, kemudian dipijet-pijet. Kalau sudah rambutnya bolehlah digerai, atau mungkin kalau karena aku tinggal aktivitas yang lain, aku iket, aku tekuk, kemudian aku jepit. Nah, aku jepit gini. Aku tinggal aktivitas yang lain, ditunggu berapa lama? Jangan terlalu lama, nanti terlalu gimana gitu ya. Kalau aku sih membiarkannya si hair mask ini di rambut sekitar 5 sampai 10 menit, atau paling lama kalau misalkan kelupaan ya 15 menit lah. Nah, nanti kalau sudah sekiranya meresap, dibilas sama air
Kalau aku sih lebih seneng air dingin ya. Nggak tahu sih kalau kalian sukanya air hangat juga nggak apa-apa kali ya. Pakai air dingin. Nanti kalau sudah dibilas dengan air dingin, jangan lupa dibilasnya sampai bersih. Ini nanti ketika dibilas, rasanya di rambut itu kayak apa ya? Ayit, apa ya bahasa Indonesianya ayit itu ya? Ya gitulah, pokoknya kelenyit-kelenyit gitu di rambut, di kepala. Dibilas sampai bener-bener terasa bersih. Sampai terasa bersih, kalau sudah bersih, sudah kering, cukup. Ketika aku pakai produk ini, rambut aku nggak aku kasih apapun, lembab rambut juga enggak, terus kayak vitamin rambut elite juga enggak. Hasilnya amazing. Setelah pakai sekitar berapa kali ya, 2 minggu kali ya, atau mungkin 1 bulan, itu sudah mulai tampak berkurang. Setiap aku pulang ke rumah, aku tanya ke adik, "Dek, gimana? Ketombeku masih kelihatan enggak?" Katanya adik sih, amazing loh, ketobenya Mbak Tika nggak ada gitu sih katanya. Nah, setelah itu akhirnya aku rajin nih pakai ini. Kalau dulu awalnya ya mungkin karena coba-coba seminggu sekali, tapi karena tahu hasilnya lumayan, akhirnya aku pakai setiap hari sampai si ketombe itu hilang dari kepala aku. Nah, sekarang gimana jadinya kulit kepala aku? Oke, karena aku kulitnya tipe kering ya, tapi ini udah lumayan lah, nggak ada ketombenya, hilang. Jadi buat kalian yang mungkin ngalamin masalah ketombe kayak aku, yang ketombenya itu sampai bener-bener nempel-nempel di kepala, kalian bisa pakai masker ini dicoba. Siapa tahu cocok. Kalau cocok kan lumayan. Kita kalau masker di salon juga harganya masih 35 ke atas ya. Kalau masker sendiri di rumah 100.000 atau mungkin sekarang 115.000 kali ya. Ini bisa dipakai beberapa kali. Kalau aku makanya karena rambut aku nggak terlalu banyak, rambut aku tuh sedikit banget ya, itu satu box ini bisa jadi sekitar 3 bulan kalau nggak 4 bulan ya. Lama banget ya, soalnya aku makanya nggak banyak banget gitu. Nah, kenapa aku reviewnya sekarang dan kok nggak ada foto sebelumnya sih? Karena nggak pernah kepikiran sih mau nge-review atau merekomendasikan si produk ini buat untuk ngilangin ketombe. Tapi setelah beberapa waktu kepingin buat channel YouTube yang berguna juga buat teman-teman, jadi aku membuat video review yang pernah aku pakai dan masih aku pakai sampai saat ini. Oke, oh iya, untuk baunya seger. Kalian kalau pakai ini selama keramas, kalau aku sih ya, karena kebutuhan aku rambutnya terpapar matahari, setelah pakai ini aku keramasnya sekitar 2 hari sekali, yang sekarang bukan yang dulu ya. Kalau dulu karena proses menghilangkan ketombe hampir setiap hari aku keramas. Kalau sekarang sesuai kebutuhan bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali pakai ini. Dari mulai kita keramas dan pakai hair mask ini, baunya semacam nggak hilang gitu sampai keramas berikutnya. Beneran deh, coba aja. Oke. Oh iya, mungkin cuma itu yang bisa aku saranin buat kalian yang punya masalah tentang ketombe di kepala yang lengket banget, yang nempel, susah hilang. Bisa dicoba loh. Kalau misalkan kalian punya produk yang lain, bisa cerita juga di sini nanti di kolom komentar. Terus sekarang buat video aku kedepannya ada satu masalah aku. Tadi kan masalah aku ada banyak nih. Nah, salah satunya kan kulit kepala yang ketombean dulu. Yang sampai sekarang belum teratasi itu adalah alis. Nah, kalau kalian tahu, alis aku ini adalah gambar. Pakai pensil alis. Jadi kalau alis aku hilangin, ini akan semacam gundul. Aku sampai sekarang belum nemu produk yang bisa numbuhin alis atau melebatkan alis. Sudah nyoba beberapa sih, tahu Firdaus, aku pernah nyoba produk Firdaus dan itu nggak ada hasilnya. Kemudian aku nyoba katanya itu yang dari lidah buaya, juga nggak begitu hasil. Kemudian aku nyoba minyak bulus, katanya minyak bulus juga bagus, juga nggak begitu hasil, hanya lembut-lembut tumbuhnya. Barangkali teman-teman ada yang bisa merekomendasiin, nanti aku coba. Kalau memang berhasil ya aku ceritakan berhasil. Kalau misalkan memang nggak berhasil, ya aku ceritain nggak berhasil. Nah, ini
alis aku yang sebenarnya untuk saat ini. Barangkali teman-teman ada yang kasihan lihat alis aku yang gundul, terus bisa rekomendasiin penumbuh alis. Nih, aku hilangin ya. Ya, seperti inilah kurang lebih alis aku. Gundul kan? Coba bandingin, ini yang aku gambarin, ini yang nggak ada gambarnya. Jadi benar-benar sedikit banget, dan menurut aku kesegaran wajah itu juga salah satunya dari alis. Kalau alis kita tebel, nggak tahu ya, meskipun kita cukup kumel masih kelihatan seger aja gitu. Tapi kalau alisnya gundul, meskipun kita baru mandi, kadang itu masih ditanya, kamu sakit ah, pucet ah gitu. Jadi kalau teman-teman punya rekomendasi, bisa ada rekomendasi di kolom komentar di bawah. Nanti aku coba, kalau ada hasilnya aku kasih tahu. Oke. Cukup sekian ya, kita bisa jumpa lagi di acara atau di channel YouTube aku selanjutnya. Entah review apa nanti, disaksikan aja. Jangan lupa di subscribe ya, di like juga. Terima kasih.